pokoknya kalau misalkan kita punya bakat, jangan stuck di satu bakat itu aja gitu. Kita harus memperluas lagi gitu. Jadi dari situ kita pasti bisa berkembang. Pasti kan kita dapat pengalaman, dari pengalaman itu kita banyak ilmu yang didapat. Halo semuanya, balik lagi di Positive Podcast GP Media, tempat yang kita bisa ketemu sama orang-orang yang inspiratif. Nah, kamu nggak hari ini ada yang inspiratif? Iya nih, kita kedatangan anak dari bimbel dulunya ya, tapi sekarang udah alumni. Iya. udah alumni. Terus ini ada Aceh atau Salwa. Aceh aja kayak biar lebih akrab. Iya, Aceh itu nama panggilannya beda banget ya sama nama aslinya. Panjang cerita. Lebih enak kan manggil Aceh nih. Ya, nah teman-teman, jadi Aceh ini kemarin habis ikut Putra Putri Pertanian Jabar ya. Terus kebetulan dia ini salah satu finalisnya nih Kak Bunga. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar itu. Langsung aja kali ya. Ya, kayaknya nih enaknya kita bahas dulu nih latar belakangnya Aceh, asik. Selain dia itu sekarang jadi finalis Putra Putri Pertanian, dia itu tuh bahkan sekarang di UI loh. Bener kan? Ya, sekarang jadi mahasiswi UI ya. Jurusan Geografi. Kamu juga ini ya, kakak dengar-dengar kamu atlet badminton. Oh iya. Jadi atlet badminton yang sekarang lagi marak-maraknya nih untuk Olimpiade Tokyo. Atlet badminton perempuan cantik seperti Aceh ya. Nyusul dan tahu Iya. Jauh susah ya. Jauh. Tapi ya untuk sedikit nih, sedikit deh bahas tentang yang kamu sebagai atlet badminton. Itu kamu dulu jadi atlet badminton gimana sih? Kok bisa ada ke situ gitu? Aku tuh awalnya dipaksa sama orang tua. Terus dipaksa dari kelas 1 SD. Terus sampai akhirnya aku tuh juara kelas 2 tuh aku juara 3 di UI. Di UI. Berarti emang udah takdirnya banget ya? Udah jodoh. Terus lagi kelas berapa? kelas 2 2 SD. Oh, SD. Masa itu baru SD, WMG ya. Dari SD. Iya. Mungkin kamu bukan kata-kata terpaksa kali ya. Mungkin waktu SD kan kita nggak tahu nih ya mau ngapain, jadi disuruh orang tua aja ya kan, bener nggak sih? Masih labil. Iya, masih labil kayak aku mau ikut apa ya gitu, olahraganya. Terus mungkin orang tua akhirnya ngarahin ke sana, dan ternyata potensinya di sana. Emang bener ya, orang tua tuh nggak ngebohong deh, kayak bisa bisa ngasih tahu ya potensi anaknya ya, luar biasa. Tapi itu ayah badminton juga atau enggak? Kok bisa ada? Terus kenapa tiba-tiba ada kepikiran ke situ gitu? Mungkin emang ayah ada hobi gitu, tapi nggak baru-baru setelah nikah baru ada hobinya tuh kayak gitu di situ. ngarahin kamu? Baru ngarahin aku, iya. Terus semenjak aku juara itu jadi kayak hobi. Oh, atau jangan-jangan pas ibu kamu lagi hamil ngidamnya main badminton kali ya? Kayak Lapangan sama ibu kan. Iya benar. Dari situ baru kamu ikut lomba-lomba lagi atau enggak? Iya, aku ikut. Aku sempet dapat beasiswa di Eksis kelas 4. Kelas 4 SD. Beasiswa untuk Beasiswa bulu tangkis, jadi kayak sekolah bulu tangkis gitu. Jadi kita seharusnya gitu, aku tuh nggak sekolah gitu. kayak atlet gitu. Iya, harusnya tuh aku nggak sekolah. Cuman aku nggak mau kalau aku nggak sekolah. Jadi aku pagi tuh latihan kan itu latihannya tuh daerah Depok ya. Daerah Depok. Aku jadi berangkat jam 5:30 jam 6 dari rumah, latihan pagi, siangnya tuh aku langsung ke sekolah. Kayak gitu. Oh, ke sekolahnya Sekolah siang kan, SD kan ada sekolah siang ya, kayak gitu. Itu selama 1,5 tahun lah, 2 tahunan. 5 tahunan, jadi 2 tahun. Iya. Berarti kamu beasiswa. udah dari SD itu udah dilatih banget dong, berarti bener nggak? Iya. Karena kamu juga udah memenangkan kejuaraan itu. Iya. Itu kamu nggak nyangka atau gimana? Pada saat itu, apakah saat kamu megang raket badminton kamu langsung wah harus menang nih, atau santai atau gimana itu rasanya? Aku tuh nggak pernah kepikiran jadi atlet. Aku nggak pernah jadi aja. Aku nggak pernah ada cita-cita
harus jadi atlet badminton gitu, nggak ada. Yang sampai kayak kalau misalkan kalah atau mainnya jelek selalu ditanya, kamu sekolah apa mau jadi atlet digituin kan. Terus kayak enggak, aku mau sekolah gitu. Emang maunya sekolah. Nah, terus kayak akhirnya semenjak aku masuk SMP 4 ketat kan, jadi aku susah buat dispen. Nah dari situ aku udah di Jakarta tuh aku udah jarang ikut kejuaraan lagi. Terus makin lama SMA ikutnya organisasi gitu kan. Ke badminton. Iya, tapi kalau latihan sampai detik ini masih gitu. Di rumah atau ada tempat Ada latihannya di lapangan, di Oh. gor gitu. Berarti sampai sekarang berarti udah jadi melekat ya di dalam Iya, diri jadi kamu kalau ya. misalkan nggak latihan tuh kayak nyariin gitu kayak ada yang kurang. Iya, jadi kayak kamu padahal waktu itu awalnya masih nggak kepikiran Iya, kamu dipaksa. pengen. Iya, maksudnya kayak udahlah disuruh ini gitu kan Iya. ya. Tapi pas giliran udah sekarang udah SMA, udah suka gitu. tahunya tuh malah jadi diri tuh langsung kayak pengen lagi nih, pengen lagi gitu. Iya. Kalau nggak main rasanya gak enak gitu jadi kan. hobi. Jadi hobi. Itu di lapangan itu ada pelatih khusus atau kamu kayak cuma main? Nggak ada pelatihnya. Ada pelatih? Ada pelatihnya. Sama dari yang dulu atau Enggak, karena kan aku udah pindah-pindah ini kan selesai aku beasiswa tuh aku keluar dari Eksis. Terus udah gitu aku balik lagi latihan di Bogor. Aku latihan di Pamungkas, di Victory, sama baru latihan di sini sekarang. Jadi pelatihnya ngikutin tempat? Beda-beda Beda-beda. iya. Terus selama kamu tetap latihan kayak gitu, kamu juga ikut kejuaraan lagi atau gimana? SMA sih aku masih ikut kejuaraan. Terakhir tuh aku ikut Popilda juara 2. Iya. Popilda tuh iya lumayan tuh tingkat ini berarti Tingkat daerah apa ya dia? wilayah. Daerah apa provinsi gitu aku tuh lupa. Oh, Daerah, iya daerah. Tingkat daerah ya. Kan udah nih ya, kamu udah memenangkan kejuaraan itu. Terus kamu ada pemikiran lagi nggak sih? Maksud aku Buat ikut buat ikut lagi atau join lagi aku gitu? sempat kayak aku ngeliat kan teman-teman aku yang kayak setara aku yang dulunya tuh ikut bulu tangkis bareng-bareng aku lah gitu, Iya. kayak saingan aku gitu. Wis. Sekarang udah sekarang tuh dia udah kayak udah masuk pelatnas, udah masuk itu Oh kayak emang mereka menekuni dari yang iya, kalau dia emang benar dari dulu tuh nggak sekolah gitu kan. Kalau Emang aku- fokusnya iya, di emang fokus di atletnya situ. aja gitu ya. Oke. Dia kayak udah masuk pelatnas, udah masuk sana sini, udah juara di luar negeri gitu. Sedangkan aku kan udah nggak ikutan gitu. Terus kan kayak ada pasti kayak pasti kan uang dia banyak banget dapatnya. Setiap menang selalu dapat gitu. Kayak gitu. Jadi aku kayak ada nyeselnya, cuman kayak ya udahlah gitu. Nah, tapi kamu ya bedanya kamu udah masuk UI. Dia kan nggak ada masuk UI-nya kan, ya nggak? Jadi walaupun kamu bisa jadi atlet, terus kamu menangkan kejuaraan, kamu dapat alma mater kuning juga. Iya sih. Kan itu. apa kamu kepikiran untuk ini ikut UKM badminton juga di UI ada nggak? Oh, ada. Ada. Masih ikut sih. Ikut Iya, ikut. Buat Iya, menyatakan kalau misalkan lebih bagus lagi dari pihak UI bisa bantu Iya, sebagai ada. jadi atlet Benar, atlet ada badminton. perlombaan Iya. lagi mungkin. Ada perlombaan lagi Biasanya biasanya. nanti mewakili UI. Iya. Iya. Kalau nggak salah ada Iya. mantan mahasiswa. Wih. Iya, kayak gitu. Bisa antar fakultas, antar jurusan, nanti Iya. lanjutnya bisa antar antar Uni- PTN ya, Iya. universitas. Iya, masih bisa masih Masih ada peluang. Iya, ada Iya, peluang. masih ada peluang. Terus yang akhirnya kamu jadi kepikiran untuk menjadi finalis Putra Putri gimana tuh? Kok nih badminton ke pertanian? Iya. Iya. Terus tiba-tiba ke pertanian. Pertanian, Kan iya. kalau IPB masih nyambung. Iya, Pertanian. sih. UI. Iya. Terus geografi gitu. Iya, gitu. Apa? Iya. Kamu akhirnya Aduh, gak ada apa ya. Ya kepikiran aja jangan-jangan. Iya, kayak awalnya tuh kan mau jang-jang kota Bogor. Udah foto-foto gitu lah yang buat persyaratan gitu. Untuk buat oke, menjajah untuk kota Bogor. menjajah. Tapi tahun kemarin Mhm. dia nggak buka. Oh. Cuman buka pendaftaran tapi nggak ada yang kayak kapan nih buat seleksinya tuh nggak ada. Ya, oh iya. Ya, sampai kayak aduh sayang banget ya udah foto-foto gitu kan, udah ngeluarin Udah uang, nyiapin. ya udah nyiapin kayak gitu. Terus akhirnya aku kepikiran kayak aku pernah lihat kayak ada putra putri pertanian Jawa Barat nih, terus kayak ya udahlah ikut aja gitu. Terus nyoba-nyoba Ternyata kepilih gitu. sekarang. Alhamdulillah. Iya, itu kamu kepikiran waktu pengen menjadi Mujang dan Jajaka sampai akhirnya ya
sayang sih memang sangat sayangkan banget ya Mojang Jajaka sekarang nggak ada. Tapi sampai akhirnya kamu itu tuh apa sih motivasi kamu pengen untuk join untuk jadi finalis gitu? Finalis Aku tuh emang suka kayak organisasi, ikut kegiatan tuh emang aku suka gitu. Aku tuh kayak emang harus sibuk apa gimana aku nggak ngerti. Kalau misalkan kalau misalkan kayak diem-diem itu kayak aduh kayaknya kurang gitu. Jadi aku emang suka aja gitu. Tapi buat ikut. kalau pertaniannya tuh emang ini nggak, kamu tertarik sama pertaniannya atau tertariknya sama si Mojang, si putra putri ini? Aku tertarik juga sih buat kayak lebih tahu pertanian di Jawa Barat juga kan apa ya, nambah ilmu juga gitu. Jadi menurut aku nggak masalah sih buat ikut-ikut kayak gitu tuh, pasti nambah wawasan kita kayak gitu. Nambah link juga. Iya, nambah link, nambah pertemanan dari Jawa Barat gitu kan. Yang kayak paling kita circle-nya di Bogor-Bogor aja nih, tapi kita udah keluar gitu. Udah punya kenalan di Iya. tempat lain. Berarti dari Bogor kamu sama siapa? Ada lagi nggak? Ada banyak di Bogor tuh, kalau nggak salah ada cowoknya tuh 2 deh, sama ada yang dari Kabupaten Bogor, ada 1 juga ceweknya kayak gitu. Alumni Snani juga. Oh gitu. Iya, aku paling kecil tahu enggak? Kelas aku tuh paling kecil. Gitu. Di antara semua finalis kamu yang paling muda nih berarti? Iya, sebenarnya ada sih yang kayak seumuran aku, cuman dia kayaknya udah duluan gitu masuk kuliahnya, jadi aku yang baru pertama masuk kuliah terus ikut itu gitu. Lucu banget ya, paling muda pasti paling di ini banget ya, paling muda. Terus sekarang kesibukannya apa yang putra putri itu? Kamu udah masuk finalis atau gimana? Aku kemarin baru selesai karantina virtualnya, terus Sabtu Minggu tuh aku ada karantina offline-nya di Garut. Amazing. Berarti sekarang masih tahap seleksi ya? Bener nggak? Tahap seleksi mungkin buat perebutan selempangnya itu loh. Oh, selempang. Iya. Ini semua yang pada nonton dukung ya si Aceh untuk menjadi finalis finalis putra putri Jawa Barat di IG-nya. Iya, bisa kalian nanti cek nanti di IG-nya ya. Itu bisa ada ya langsung di like, di share dan didukung. Iya. Ya, itu karantinanya berapa lama, Cek? Kalau misalkan nggak ada corona sih bisa kayak 3 harian gitu kan, 3 hari 4 hari lah. Terus semenjak ada PPKM nih, jadi cuma 2 hari. Paling seharinya tuh nyampe acara puncak, besoknya kayak buat penutupan aja gitu. Berarti ini udah tahapan final. Akhir ya. Iya, perebutan 5 penghargaan ya. 5 penghargaan ini kan berarti juara pertama, juara kedua, juara ketiga gitu kan? Iya. Sampai juara favorit, ada juara favorit juga? Sebenarnya paling lebih kayak ini ketua putra putrinya gitu, wakilnya kayak gitunya, terus kayak putra putri favorit, terus ada apanya kayak gitunya sih. Oh, itu nanti iya kategorinya ya berarti. Berarti nanti setelah kamu udah yang kita dukung ya, dan kita yakin nih nanti Aceh menang dan menjadi menang dan masuk ke 5 besar itu. Kalau misalkan udah menang nanti apa hasilnya? Maksudnya ada kontribusi khususnya nggak gitu? Atau mau lanjut yang finalis yang berikutnya ya? Paling kan ngejalanin tugas-tugasnya dong pasti setelah selesai itu. Sama paling ada rencana buat seleksi Mojang itu. Mojang itu ya. Tetap mau ngejar Mojang. Iya, soalnya udah ada ada seleksi gitu sih. Boleh nih diceritain nih kalau yang Mojang tuh kayak gimana sih, kamu kok bisa akhirnya mau ke Mojang juga? Mungkin karena awalnya aku pengen ke Mojang dan udah daftar juga, emang udah daftar, terus kayak dihubungin ini jadi ikut lanjut daftar atau enggak gitu, terus kayak kata mami kayak udah nggak apa-apa ikut aja buat nambah pengalaman gitu, terus kayak ya udah akhirnya aku bilang ya udah aku ikut, terus kayak mungkin nanti ada seleksi gitu, mungkin kalau seleksinya nggak tahu kapan, paling deket-deket ini gitu. Bulan-bulan ini kali ya? Paling September lah. Oh, September. Berarti sembari menjadi, bayangin ya kalian, sembari menjadi finalis untuk putra putri pertanian, juga melakukan seleksi untuk Mojang Bogor. Wah, ini sungguh inspiratif banget ya, karena selain udah jadi finalis dan udah tinggal nanti menang, itu akan jadi referensi yang bagus juga untuk kamu daftar di Mojang. Itu keren banget. Bisa jadi portofolio juga ya. Iya, Ini aku benar kan banget. udah ikut putra putri pertanian. Iya, jadi pasti buat yang di Mojangnya nanti insya Allah kamu lolos jadi seleksinya. Amin. Itu kok kamu, nah
nah ini kan kamu tadi udah ikutan Putra Putri Pertanian, terus yang mau jam juga nanti mau ikut seleksi juga. Kok kamu bisa dapet linknya tuh gimana sih? Iya, cara daftarnya ya. Jadi buat linknya itu, aku tuh suka ngeliat dari kakak kelas aku. Oh, Jadi tuh aku oke. kayak buat nyari-nyari kayak gitu kayak, oh ternyata orang ini ikut ini gitu. Terus aku cek-cek IG-nya, udah aku cek-cek IG-nya, baru deh di situ biasanya suka ada link pendaftarannya kayak gitu. Terus aku daftar di situ. Oh iya iya. Biasanya syaratnya apa aja sih kalau mau ikut? Kalau syarat itu paling ada kayak apa yang profil itu apa namanya? CV, Oke. terus kayak foto-foto kita gitu kayak ntar ada kayak buat harus kayak gimana fotonya kayak gitu. Oke, Terus biodata diri iya, ya, berarti ya. ada Oke, kayak gitu. oke. Terus paling kayak alasan kenapa kita mau ikut, terus kayak prestasi-prestasi apa aja yang udah kita lakuin gitu, yang udah kita dapat gitu sama ini. Paling gitu sih. Berarti kamu masukin ini dong? Yang Bulu tangkis, iya. Iya prestasi soalnya. Aku masukinnya bulu tangkis. Masih bulu tangkis, tapi kan ini kalau bulu tangkis tuh kesannya Prestasi yang beda ya. Iya. Prestasi yang beda banget dari rata-rata yang mungkin finalis-finalis yang lain gitu. biasanya kan kayak nari apa Nyanyi. nyanyi. Nah, rata-rata kuliah kan modeling, ya kan? Terus kalau misalkan unjuk bakat tuh suka insecure. Oh iya kamu Ini kan ya. Aku tiba-tiba olahraga sendiri dan Paket-paket. tapi enggak ini kan maksudnya enggak jadi suka dibedain gitu nggak sih kalau yang dari Anda enggak kan masih sama, cuman kan kayak rasanya tuh beda sendiri gitu kayak. Ya, tapi itulah yang makanya yang ngebedain itu akan jadi suatu nilai tambah loh menurut aku. Nilai tambah soalnya. banget, iya, nilai tambah banget. Karena ini aja yang kemarin badminton yang menang aja emas perempuan. Terus ini sekarang atlet dan dia menjadi finalis juga untuk Putra Putri Pertanian. Itu artinya kan menjadi nilai tambah yang hebat banget. Jadi kayak perempuan tuh menunjukkan bahwa menjadi perempuan yang strong, yang kuat gitu. sama aja Nggak cuma doang. banget, iya benar banget. Apa soalnya kan kalau gini ya, kadang-kadang rata-rata kan kalau untuk modeling, tari atau ya itu kan kebanyakan perempuan nih kan, harus memulai atau apa. Tapi kalau ini nih yang berbeda dan lebih hebatnya lagi adalah yang biasanya rata-rata strong itu laki-laki, nah ini perempuan yang strong dan kelihatan luar biasa banget gitu, keren banget ya sebenarnya. jadi nggak usah insecure Iya, kalau nggak insecure ya iya, Itu benar. pilihan aku ya. iya Iya benar. kalau Itu suatu yang kalau yang udah biasa mungkin Udah ya, biasa, harus benar. beda. Spesial. harus Benar. spesial mungkin. banget. Jadi kalau teman-teman di rumah nih yang punya bakat terpendam yang beda, Iya. jangan insecure ya. Jangan insecure. Coba aja ya, Coba kayak aja. Semuanya pasti punya bakat tersendiri. Gitu. Ini oke, berarti kamu dapat kalau mau daftar-daftar dari situ mulainya dari IG, dari kakak kelas juga. Ya dari kakak kelas sebelumnya kayak gitu, lihat lebih kayak pengen nyari tahu sih kayak tentang kayak gitu kan banyak kayak bukan kayak tentang apa di pertanian aja, tapi yang nari juga ada. Jadi kalau misalkan yang kayak orang khusus nari ini ada juga yang buat nari. Aku pernah nyari gitu dan pernah dapet gitu. Tapi kan aku nggak bisa nari ya. Jadi nggak bisa jadi atlet. Mana ada yang khusus atlet? Nggak ada. Aku tiba-tiba jadi model. Jadi nanti berarti kalau untuk kakak tuh sebutannya berarti putra putri atlet nasional. Udah itu mah ini dibuka ya. Duta atlet tuh itu coba deh, itu tuh keren banget loh. Harus dibuka ya berarti ya. Ya, harus dibuat Harus dibuat sama pemerintah. Iya, itu keren banget. Nah, menurut kamu tuh kira-kira apa sih yang kamu bisa kasih inspirasi nih ke orang-orang yang nonton semuanya untuk bisa jadi tahu bahwa kadang-kadang mereka juga aku di atlet aja, atau aku juga mereka nih mungkin juga yang nonton sama kayak kamu yang notabene mungkin masih bingung atau feeling insecure juga gitu. Insecure juga, jadi kayak aku apa sih, aku nggak bisa tari, aku nggak bisa gitu. Nah, kira-kira apa nih motivasi kamu buat bisa disampaikan ke mereka-mereka yang sebenarnya punya bakat dan ingin berjuang untuk maju, sehingga seperti kamu juga nih. Jadi kayak pokoknya kalau misalkan kita punya bakat, jangan stuck di satu bakat itu aja gitu. Kita harus memperluas lagi gitu. Jadi dari situ kita pasti bisa berkembang. Pasti kan kita dapat pengalaman, dari pengalaman itu kita banyak ilmu yang didapat kayak gitu.
terbuka ya bener Terbuka, ya, iya. harus multi talent, harus multi talent. iya, nggak boleh harus kayak fokus ini gitu. Jadi kayak harus ada lah pasti pengalaman-pengalaman yang di luar dari hobi lah, atau di luar dari kayaknya nggak pernah kepikiran jadi ini gitu, tapi ternyata jadi kan, itu kan di luar kita yang tahu gitu. Emang aceh banget gitu kan. Iya, itu aja banget. Nggak tahu Aceh banget. potensinya ternyata ada di modeling Iya. juga, jadi dicoba semua. Iya benar. Coba. Berarti itu artinya harus bisa memanfaatkan peluang diri Iya. kamu. Benar. Jadi tapi sebenarnya mah kalau peluang diri kan bisa dicari ya. Maksudnya peluang saya nih, wah dari segi akademisi dia di UI, oke. Dari segi fisik badan, akhir oke. Iya. Dari segi kelembutan seorang wanita ya. Kelembutan dan keeleganan seorang wanita untuk menjadi finalis untuk Putra Putri itu, bahkan untuk menjadi nanti insya Allah akan masuk ke finalis Mojang. Amin ya Allah. Nah itu yang sebenarnya, nah peluang itulah sebenarnya yang akhirnya Aceh ambil. Nah makanya buat kalian semua yang merasa bahwa ada peluang tapi masih ragu, udah deh nggak usah banyak mikir. Ambil aja dulu, cobain aja dulu. Masalah gagal terakhir, dan daripada kita kayak nyesel belum nyoba gitu, mending kita Iya, udah benar. nyesel karena gagal kayak gitu Oke. sih. Tapi kalau ngomongin gagal, kamu pernah nggak nyoba daftar yang kayak gitu sebelum Putra Putri mungkin, terus gagal? Nggak, Belum pernah sih. belum Pernah. pernah. Tapi kalau merasa nyesel tuh itu aja sih, kemarin yang kedinasan itu gak nyoba gitu. Kamu Jadi sempat mau? aku sempat mau ya kedinasan, cuman nyesel aja gitu, udah tutup duluan jadi gak nyoba gitu. Oke, berarti lebih ke kegagalan itu pada saat kita tuh nggak mencoba, benar Iya nggak? betul. Makanya aku belajar nggak mau Nggak nyoba kayak lagi gitu ya. lagi. Coba aja. Jalanin aja gitu. Keren banget ya sebenarnya itu semua. Jadi sebenarnya produktivitas itu juga dimanfaatkannya sama peluang dan kondisi keadaan yang ada loh. Kalian tuh nggak bisa mikirnya bahwa udah nanti aja. Sebenarnya itu malah jadi kayak penghambat buat Iya, kalian betul, untuk maju, betul. benar nggak? Iya. Bukan hanya penghambat tapi jadi kayak gagalnya di situ karena nggak mencoba. Kalau Iya. tantang aja, benar nggak sih? Iya benar. Nah iya benar. Jadi kalau buat kalian yang mau mencoba hal baru jangan takut, nanti siapa tahu mengikuti jejaknya dari Aceh gitu ya. Mewakili, kan ini mewakili sekolah, terus nanti mewakili kotanya, mewakili Jawa Barat ya, provinsi, dan mungkin bisa bersaing nasional. Wih. Amin. Amin ya. Oke deh, ada lagi nggak kamu nggak yang penasaran nih dari Aceh? Itu sih ya yang sebenarnya aku nggak penasaran, tapi aku malah bangga dan salut banget loh sama Aceh sebenarnya. Aku juga bangga dengan kakak-kakak ini. Alhamdulillah. Aku belajar semua diajarin sama kakak ini. Oh, iya. Sampai sekarang gitu. Iya. Jadi malu. Oke, deh, kalau dari kamu ada ini nggak buat Aceh nih kak? Aku Wejangan. jangan. Sebenarnya sih nggak hanya buat Aceh ya. Kalau kadang-kadang buat semuanya juga yang ada nonton di sini. Kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bener nggak sih? Benar. Iya. Nah, peluang yang memang akhirnya kita itu pilih dan untuk menjadi produktif itu adalah suatu hal yang berbeda, tapi sederhana berbeda, dan itu sungguh bikin masa depan kamu akan pengaruh gitu. Iya, karena kesuksesan tuh dari mana aja Benar. datangnya. Iya. Betul. Atau misalkan ada juga yang mungkin pengen fokus di bidangnya masing-masing, tapi di saat dia itu fokus di bidangnya, dia juga mencoba hal baru untuk keluar dari zona nyamannya, dan akhirnya bisa dan jadi sukses di bidang itu. Iya. Itu suatu hal yang berbeda, dan aku juga mungkin sedikit ya untuk Aceh sendiri. Kalau memang udah berjuang dan udah semangat untuk mencapai finalisnya nanti, mudah-mudahan kita semua di sini sama-sama berdoa juga buat Aceh biar akhirnya masuk ke menjadi pemenang, dan nanti bisa lanjut ke Mojang dan akhirnya menjadi pemenang juga untuk mewakili Amin ya Mojang Allah. Bogor. Aku dapat wejangan dari Wejangan ya. Ayo. Kalau dari
sih ya sebenarnya sama sih ya kayak Kak Bunga gitu ya, semangat aja. Kalau udah menjalani produktivitas itu kan bisa udah enak ya kayak kalau justru kalau kita nggak produktif kan tadi ya kayak ada yang kurang gitu, apa sih gitu. Jadi ya daripada nanti terlena sama kemageran bisa rasa mager nih nah mendingan kita produktif dari sekarang ya. Tapi tenang, aku juga masih punya mager. Oh, siap ya. Tapi kan maksudnya jangan kelamaan banget. Harus ada yang lain yang harus dikerjain. ada merasa kehilangan kalau misalkan nggak ngerjain sesuatu. Oh, tuh dapat tambahan tips Perasaan lagi. kehilangan. Iya. Rasanya jadi bukan cuma doi aja kayaknya. Produktif juga harus kehilangan. Oke, berarti tips yang tadi tambahan lagi. Maksud jangan lama-lama. Berarti jangan lama-lama berada di zona nyaman. Iya, betul. Benar nggak? Iya. harus berani keluar. Keluar dari zona nyaman. Oke. Iya itu aja jangan dari aku sama kan dan buat teman-teman di rumah juga mudah-mudahan termotivasi ya, terinspirasi lah dari Aceh, dari cerita-ceritanya, terus bisa ngikutin jejaknya. Mungkin di bidang yang lain juga nggak apa-apa, atau mau ikutan modeling yang sama boleh tunggu sama Aceh. Nanti kita kenalan gitu. Iya. Banyak kenalannya. Iya benar. Aduh, oke deh Aceh, aduh makasih banyak ya kamu udah mau ngobrol-ngobrol di sini bareng bareng aku. Mungkin nanti kalau udah di Moka, kalau jadi pemenang kita undang lagi ya Bang? Iya boleh. Bareng sama alumni-alumninya. Iya, di Mojang. iya kebetulan ada juga kakak kelasnya Aceh juga, Fenska ya. Iya, Fenska itu jadi inspirasi juga nih buat Aceh. Dia itu Iya. juga sebagai Mojang Bogor, Benar. yang mungkin nanti kita bisa undang nih ke sini ya. Nanti kita bisa. Dia juga banyak cerita-cerita inspiratifnya ya kayak Iya benar banget. bisa di sharing lagi. Nanti sama kamu jadi berdua di sini. Iya, kita Tanya ya, kalau tadi Mojang gimana? Oh iya, boleh sharing-sharing lagi. Iya. Oke deh, makasih banyak ya Aceh. Sekali lagi nanti di next video mungkin kita akan mengundang yang tadi ya disebutin alumni-alumninya atau orang-orang inspiratif lainnya. Oke deh, teman-teman yang ada di rumah terima kasih banyak udah menonton podcast kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.